Kita hidup di zaman di mana standar kehidupan seringkali tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai tradisional atau pengalaman pribadi, tapi juga oleh apa yang viral di media sosial khususnya TikTok. Fenomena ini memang terasa aneh, tapi faktanya sangat nyata dan dialami oleh banyak dari kita. Kalian pasti pernah merasakan saat membuka TikTok muncul berbagai konten yang bukan hanya menghibur, tapi juga seolah memberikan aturan tentang bagaimana seharusnya kita bertindak, berpakaian, atau bahkan menjalani hubungan. Mulai dari tren fashion, cara pacaran, hingga pola hidup sehat yang viral, semuanya bisa jadi patokan yang kita ikuti tanpa sadar. Misalnya, ada standar TikTok yang bilang seorang pria harus membelikan makanan atau hadiah untuk pacarnya agar dianggap pria idaman. Atau standar lain yang menyatakan seorang istri tidak wajib menguasai pekerjaan rumah karena suami juga bisa melakukannya. Standar-standar ini kemudian menjadi bahan perdebatan, tapi banyak juga yang mengamini dan menjadikannya pedoman hidup sehari-hari. Kalian mungkin pernah merasa, kenapa ya aku nggak bisa secantik atau sekeren yang di TikTok? Atau, kenapa aku nggak bisa menjalani hubungan seperti yang sering muncul di video-video itu? Tekanan seperti ini bisa membuat kita merasa kurang percaya diri, bahkan mengganggu kesehatan mental. Kita jadi membandingkan diri dengan versi yang sudah diedit dan disusun sedemikian rupa agar terlihat sempurna di layar. Bukan hanya itu, ada juga cerita nyata dari teman-teman kita yang merasa hidupnya jadi rumit karena harus mengikuti standar TikTok. Contohnya, ada yang sampai bertengkar karena meniru gaya pacaran yang viral di sana, padahal gaya itu tidak cocok dengan hubungan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa meniru secara mentah-mentah konten TikTok bisa membawa masalah, bukan solusi. Kalau dipikir-pikir, apakah kita harus selalu mengekor standar yang dibuat oleh orang lain, khususnya yang berasal dari konten viral? Tentu tidak. Setiap orang punya cara unik untuk menjalani hidupnya. Konten TikTok memang bisa jadi sumber inspirasi, tapi bukan berarti harus menjadi patokan mutlak. Kebahagiaan dan keseimbangan hidup tidak bisa dipaksakan hanya karena ada tren yang sedang naik daun. Kita juga harus sadar bahwa banyak konten di TikTok dibuat untuk menarik perhatian, bukan untuk dijadikan standar hidup yang harus diikuti. Jadi, penting untuk memilah mana yang bisa kita terapkan dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan. Kita hidup dengan standar TikTok terdengar aneh tapi nyata. Standar ini bisa membawa inspirasi dan ide baru, tapi juga bisa menimbulkan tekanan dan kebingungan. Jadi, mari kita gunakan TikTok sebagai hiburan dan sumber ide, bukan sebagai pengatur mutlak cara kita hidup. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari menerima diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai dan kenyamanan kita, bukan sekadar mengikuti standar yang viral di media sosial.